Aduh, aku kenapa nah? Tolong aku. Memang pantas kamu juara panahan dunia. Keahlianmu tidak ada tandingannya. Seru banget. Aku mau lagi, mau lagi. Ini adalah kali terakhirku bermain panahan dengan kalian. Hah, kenapa? Apa kamu sudah muak dengan kami? Apa salahku? Aku bisa memperbaikinya. Bukan karena itu semua. Aku harus kembali ke 20 tahun yang lalu untuk menebus penyesalanku. Ayah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak lari sembarangan. Nyawaku ini untuk ditukar dengan nyawamu. Ayah tidak menyesal. Sayang sekali. Impian untuk menjadi juara panahan dunia tidak bisa ayah wujudkan. Ayah, Aku harus membantunya menjadi juara dunia. Aku akan kembali ke masa lalu. Sejak ayah tiada, ibu juga meninggal dalam kesedihan. Aku harus kembali ke masa lalu, mengubah takdir mereka. tapi mesin penjelajah waktu ini belum sempurna. Meskipun kemungkinannya hanya 1/10.000, aku rela menanggung risiko apapun. Sistem telah terhubung, memulai perjalanan menembus waktu. Ibu, Tunggu aku. Kaksing, kamu jangan pergi. Kaksing, aku nggak mau kamu pergi. Aku nggak rela kamu pergi. Kaksing, kamu ingin punya keluarga. Aku bisa melahirkan anak untukmu. Banyak sekali. Aku mohon, jangan tinggalkan kami. Host, Anda telah tiba di tahun 2015. satu keluarga dengan 3 anggota ini mengalami kecelakaan mobil. Meninggalnya mengenaskan sekali. Tahun 2015, orang tuaku belum meninggal. Aku harus menemukan mereka. Mayatnya hidup lagi. Tolong, mayatnya hidup lagi. Ayah, ibu, Bukan. Ini bukan ayah dan ibuku. Li Qiang. Meskipun aku sudah menjadi orang lain, tapi di kota Jiang'an 20 tahun yang lalu, ayah dan ibuku belum meninggal. Aku harus mencari mereka. Host, Li Qiang, usia 18, sisa hidup 1 hari. Host, karena energi sistem tidak mencukupi, tubuh Anda menderita kanker otak. Waktu kematian Anda akan segera tiba. Mulai hari ini, setiap kali Anda membuat penyewa wanita terkejut, Anda baru akan mendapatkan sisa hidup selama 10 hari. Mohon host berusaha untuk tetap hidup. Membuat penyewa wanita terkejut, baru bisa mendapatkan sisa hidup. Pengingat, penyewa wanita Lin Xianer telah muncul. Lin Xianer. Hantu. Kamu jangan sampai mati ya. Aku masih mengandalkanmu untuk menyambung hidupku. Aku juga harus menemukan ayahku. Ciuman pertamaku bahkan sudah kuberikan padamu. Kenapa kamu masih belum bangun juga? Li Qiang, bukannya kalian sekeluarga bertiga tewas semua dalam kecelakaan mobil? Enggak, aku itu cuma mati suri. Sekarang aku hidup lagi. Nih, coba kamu raba. Duk, 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 kencang, kan? Mati suri, hidup kembali. Sepertinya dalam dunia medis, tidak ada kasus seperti ini. Poin keterkejutan dari penyewa Lin Xianer, menambah sisa hidup 10 hari. Sisa hidup, 10 hari. Membuat penyewa wanita terkejut, maka akan mendapatkan poin sisa hidup. Wah, ini keren banget. Ayo, bangun, bangun. Sudahlah, lupakan saja. Yang penting masih hidup, itu sudah bagus. Kamu hargai saja hidupmu baik-baik. Sisa hidup 10 hari, untuk sementara cukuplah. Aku mau sebar pengumuman orang hilang dulu, supaya bisa cepat menemukan ayah dan ibuku. Halo, Yan King.
Sebelumnya aku kan sudah bilang ke kamu kalau orang tuanya Li Qiang tewas dalam kecelakaan mobil, kan? Meskipun Li Qiang nggak meninggal, tapi dia kena kanker otak. Hidupku juga tidak akan lama lagi. Kenapa ya di dunia ini kok bisa ada hal setragis ini? Tahun 2015 ini benar-benar terbelakang. Telepon kontak, 125644244712. Sampai kapan harus menyebar brosur? Imbalan besar bagi pemberi informasi. Telepon kontak, 125644244712. Baru bisa menemukan ayahku? Imbalan besar bagi pemberi informasi pertama. Siapa ya? Pemberitahuan, penyewa wanita, Yan King, sudah muncul. Yan King. Cari aku ada apa? Kita bicara di dalam, di sini tidak enak. Kamu mau apa? Jangan pura-pura, memangnya aku mau apa? Hei, kalau kamu begini, aku teriak nih. Bukannya kamu yang bilang, satu-satunya keinginanmu sebelum mati adalah, yaitu, menginginkanku sekali. Aku harus membuat kalian, para penyewa wanita, ketakutan. Dengan begitu umurku bisa terus bertambah. Jadi aku tidak akan mati semudah itu. Hus, pergi sana. Bangun. Aku memang punya satu keinginan sebelum mati. Tapi bukan yang ini. Mengingat kebaikan orang tuamu padaku, katakan saja, apa keinginanmu? Untuk keinginanku ini, aku harus pergi keluar. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Sejak kapan kamu jadi seribet ini? Cuma mau keluar saja pakai ganti baju segala. Sudah, sana. Aduh, yang tadi itu menegangkan sekali, sampai membuatku gemetar. Tapi ya, koki kecil kita ini. Sepertinya memang seperti ini. Ganti celana dulu baru keluar. Jadi, keinginan yang kamu maksud hanyalah menemanimu menempel selebaran iklan. Menerima poin keterkejutan dari penyewa Yan King. Sisa hidup bertambah 10 hari. Sisa hidup 20 hari. Kalau pria dan wanita bekerja sama, pekerjaan jadi tidak terasa melelahkan. Narohubung, Li Qiang. Narahubung, Li Qiang. Nomor telepon, 125644244712. Pencarian ayah dengan imbalan besar. Aku memang kesini untuk mencari ayah dan ibuku. Tapi, bukannya orang tuamu, gawat. Aku datang dari tahun 2035. Tentu saja orang tuaku dan orang tua Li Qiang. Wajahnya tidak sama. Bagaimana cara menjelaskannya? Karena tidak bisa dijelaskan. Ya sudah, tidak usah dijelaskan saja. Aku adalah seorang tukang cat. Jago banget ngecatnya. Jangan-jangan kanker otak bikin orang jadi idiot ya. Sudahlah, anggap saja lagi menemani orang bodoh bermain. Kak nggak bisa. Kak nggak bisa. Kontak, Li Qiang. Nomor telepon, 12564424712. Loh, ini kan kamu? Nomor telepon, 12564424712. Haha. Peserta pameran, Li Qiang. Nomor telepon, 12564424712. Orang, Li Qiang. Aku kan lulusan SMA. Dari mana pula aku punya anak? Nomor telepon, 12564424712. Kamu cari masalah sama orangnya? Nomor telepon, 12564424712. Kurang ajar banget sih ini. Awas saja kalau sampai ketemu orangnya. Kalau tidak, akan kukliti dia hidup-hidup. Sibuk seharian. Kakiku rasanya mau copot. Tahun 2015 kuno banget sih. Pulang ke rumah saja harus naik tangga. Mencari orang. Cuma bisa menyebar pamflet. Energi sistem akan segera habis. Harap segera dapatkan nilai keterkejutan dari 3 penyewa wanita. Dan juga kamu, barang dari tahun 2035 ini. Produk rongsokan yang cacat. Benar-benar menyusahkan orang. Pengingat ramah, penyewa wanita ketiga, Su Zhen sudah muncul. Sebaiknya aku cari penyewa wanita itu dulu untuk memperpanjang hidupku. Kalau tidak, sebelum aku menemukan ayah dan ibuku,
Aku akan mati duluan. Aduh, Itu Suzanne, kan? aduh. Terdeteksi tubuh Inang mengalami cedera. Sisa hidup dikurangi 20 hari. Hah, serius? Mengalami cedera. Bisa-bisanya mengurangi sisa hidup juga. Peringatan, sisa hidup Inang 0 hari. Hitung mundur kematian dimulai. 1 menit. Aku akan mati. Li Qiang, kamu jatuh sendiri. Ya, jangan salahkan aku. Aku tidak punya uang untuk ganti rugi. Aku tidak boleh mati begitu saja. Aku harus bertahan hidup. Suzanne, lihat, aku kena kanker. Tanggal pemeriksaan, kanker otak stadium akhir. Kanker otak stadium akhir. Benar, Kamu kaget, kan? nggak mungkin. Pemilik Cosmo ini kena kanker. Kenapa kamu tidak kaget? Kamu tidak kaget. Ini kan cuma soal uang sewa 2 bulan. Apa perlu sampai segitunya? Pura-pura kena kanker. Pakai drama murahan seperti ini untuk memaksaku. Ini benar-benar kanker. Lin Xian'er sendiri yang menunjukkannya padaku. Iya, tenang saja. Aku jamin, sebelum kamu mati, uang sewanya pasti sudah lunas. Puas, kan? Hei, kamu tidak boleh pergi. Kamu mau apa, sih? Aku mau cari uang untuk bayar sewamu, lah. Aku tidak mau uang sewa. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu kaget, dong. Bukannya kamu kena kanker otak, tapi otakmu yang geser, ya. Maaf, aku harus bertahan hidup. Ah, Menerima poin keterkejutan dari penyewa, Suzanne. Sisa hidup bertambah 10 hari. Host, Li Qiang. Usia, 18 tahun. Sisa hidup, 10 hari. astaga, menegangkan sekali. Kamu mau kalung ini? Bilang saja langsung, dong. Aku kira kamu mau macam-macam denganku. Berikan kalungnya padaku. Tunggakan sewa 2 bulan kuanggap lunas. Kalung ini tidak seberharga itu, kok. Kamu biasanya pelit sekali. Memangnya kamu rela? Kalau aku bilang berharga, ya berharga. Awas jangan sampai menyesal, ya. Hei, uang sewa bulan depan, tetap harus dibayar. Jangan sampai nanti. Aku masih hidup, tapi tidak punya uang. Sistem generasi pertama ini payah sekali. Setiap kali terluka, sisa hidupku akan dikurangi. Hal sepenting ini, kenapa tidak bilang dari awal? Membuatku hampir mati saja. Sepertinya untuk bisa selamat, dan menemukan orang tuaku saat mereka masih muda. Juga bukan hal yang mudah. Li Qiang, kenapa di luar berisik sekali? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, kalau umurku berkurang, maka akan dipotong. Aku harus lebih banyak melakukan hal yang bisa mengejutkan penyewa wanita itu. Semakin banyak umur yang kudapat, hidupku akan semakin terjamin. Begini saja, besok temani aku pergi. Beli ponsel? Ya. Kenapa kamu tiba-tiba mau ganti ponsel? Aku mau add widget kamu. Li Qiang ini kena kanker otak dan sudah mau mati. Masih sempat-sempatnya mau ganti ponsel baru. Menerima nilai keterkejutan dari Lin Xian'er. Menambah umur 10 hari. Mas, kamu mau cari ponsel yang seperti apa? Apa di sini ada ponsel merek Huawei yang lipat 8? Lipat 8. Ya ampun, itu sih laporan untuk Kaisar, kali. Maksudmu ponsel lipat, kan? Ponsel lipat. Apa maksudnya? Nah, yang ini. Jadul banget. Ini ponsel tahun 2015. Aku tidak mau yang ini. Ponsel ini sangat modis, sangat cocok untuk anak muda zaman sekarang. Aku mau iPhone 27. Mas, jangan bercanda, deh. Sekarang di seluruh dunia baru ada 6S, loh. Sok pamer. Ponsel iPhone itu baru ditemukan orang luar negeri 2 tahun belakangan ini. Siapa tahu sebentar lagi bangkrut. Begini saja, kamu lihat-lihat Nokia saja, ya. Jadul banget, entah masih bisa dipakai atau tidak. Yang ini saja, deh, bayar. Baik, saya siapkan notanya. Li Qiang,
beli mie sapi yang harganya 5 yuan semangkuk saja tidak rela, tapi malah beli ponsel seharga 6.000 yuan. Jangan-jangan ini foya-foya terakhirnya sebelum mati. Menerima poin keterkejutan dari Lin Xianer. Masa hidup bertambah 10 hari. Sisa masa hidup 30 hari. Lin Xianer ini benar-benar mesin pengumpul poin yang hebat. Jauh lebih berguna daripada Su Zhen. Ini iPhone 6s Anda. Jadi, ini ponsel dari 20 tahun yang lalu. Bahkan gak sampai setelapak tangan. Oh iya, toko kami hari ini ada promo. Untuk setiap pembelian ponsel, bisa main panahan 3 kali. Kalau kena targetnya, ada hadiahnya. Kita nggak usah ikutan saja. Ya, sejak Li Qiang kena kanker otak, dia setiap hari hanya mengurung diri di rumah. Nggak pernah berolahraga sama sekali. Mana mungkin dia bisa main panahan. Panahan. Aku ini juara dunia panahan, loh. Setiap anak kemarin sore selalu saja mengaku sebagai juara dunia. Meskipun busur panah mainan anak-anak ini, dibandingkan dengan yang dari 20 tahun lagi, jelas tak sebanding dengan busur dewa virtual. Tapi, seorang pemanah sejati, tidak akan pernah dibatasi oleh peralatan di tangannya. Katakan saja, kamu mau hadiah juara berapa? Akan kuberikan untukmu. Memangnya aku mau hadiah juara berapa? Kamu bisa langsung memanahnya begitu saja. Kita kan cuma mau seru-seruan saja. Kalau lagi beruntung, dari 3 kali percobaan bisa kena 1 saja. Itu sudah bagus banget. Karena ada 3 kali kesempatan. Kalau begitu, hadiah juara 1, 2, dan 3. Akan kuberikan semuanya untukmu. Mas, kamu belum pernah memanah. Ya, banyak orang, jangankan dapat hadiah, kena papan targetnya saja tidak. Target yang dulu kupanah. Semuanya target bergerak. Kalau yang diam seperti ini, sambil merem pun aku bisa kena. Delapan poin. Li Qiang benar-benar kena sasaran. Beruntung sekali dia. Cuma keberuntungan pemula saja, kan? Giliran berikutnya belum tentu kena lagi. Panah kedua. 9 poin. Ini tidak mungkin. Dia kena lagi. Skornya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dapat 9 poin. Kalau yang pertama dapat 8 poin itu keberuntungan, apa yang kedua dapat 9 poin juga keberuntungan? Bagaimana bisa di dunia ini terjadi hal yang kemungkinannya sekecil ini? Jangan-jangan Li Qiang ini sebenarnya adalah master tersembunyi. 10 poin, hadiah utama. Kali ini belum tentu bisa kena lagi, kan? Sudah kubilang, di kota Jiangan kita ini, mana mungkin ada orang berbakat seperti ini. Li Qiang, kamu jangan sedih, bisa kena 2 kali secara kebetulan. Itu sudah keberuntungan yang luar biasa. Namanya Li Qiang. Ternyata memang hebat ya. Astaga, tepat sasaran, dan itu 10 poin. Bagaimana caramu bisa membuat target ini sampai tertembus? Benar, 10 poin. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Anak muda, kamu benar-benar seorang penembak dewa. Negara kita sangat membutuhkan orang berbakat sepertimu. Kenapa kamu sebelumnya tidak dikenal sama sekali? Mungkin karena Li Qiang menderita kanker dan akan segera meninggal. Tuhan memberinya perlakuan istimewa. Mungkin ingin membuatnya sedikit bahagia sebelum dia pergi. Dulu aku hanya bersikap rendah hati. Rendah hati. Kalau mengandalkan, julukan sebagai pemanah jitu sudah terkenal. Semoga ini bisa membantuku menemukan ayah dan ibu. Dengan begitu aku bisa mengubah takdir mereka. Lin Xianer, ayo kita pergi. Halo, Pak Li Qiang. Kami adalah penggemar berat panahan. Bolehkah kami memohon kepada Anda untuk menerima kami sebagai murid, mengajari kami memanah? Ayah. Ini. Ayah, aku akhirnya menemukan ayah. Ayah, kenapa kita harus belajar memanah? Kecintaan itu tidak butuh alasan. Kalau begitu, boleh tidak latihan lagi? Aku lelah sekali. Tidak boleh. Karena menjadi juara panahan dunia adalah impian ayah. Balancetka. Ayah, aku datang untuk membantu ayah mewujudkan impianmu. Ayah dari Li Qiang ini
Ada di mana ya? Ayah. Ayah tahu tidak, demi bertemu dengan ayah, aku berlatih setiap hari, ribuan, bahkan puluhan ribu kali. Akhirnya, aku berhasil menjadi juara dunia, memecahkan rekor dunia. Barulah organisasi setuju memberiku hadiah sebuah sistem, untuk kembali ke masa lalu menemuimu dan ibu. Li Qiang ini, apa matanya bermasalah? Atau otaknya yang bermasalah? Lihat orang langsung panggil ayah. Ada apa ini? Hei, Li Qiang. Wei Dilan. Aku tahu kamu punya kebiasaan aneh seperti ini. Tapi aku tidak suka yang beginian. Aku hanya main panahan. Aku hampir lupa. Sekarang tahun 2015. Aku baru akan lahir 2 tahun lagi. Lagi pula, aku sudah menjadi Li Qiang. Ayah pasti tidak akan mengenaliku. Maaf ya, Bapak berdua. Dia ini Li Qiang, pemilik kontrakan saya. Kepalanya di sini. Dasar gila. Oh. Begini, Kak Li Qiang. Kami benar-benar sangat menyukai panahan. Kami bermimpi untuk menjadi juara panahan dunia. Tadi kami melihat kakak, jago sekali memanah. Jadi, kami ingin berguru pada kakak. Bersediakah kakak menerima kami sebagai murid? Meskipun kamu punya kebiasaan yang aneh, selama kamu bisa mengajari kami memanah, aku tidak masalah. Sayang sekali. Impian untuk menjadi juara panahan dunia sepertinya tidak akan bisa terwujud. Ayah. Di kehidupan sebelumnya, ayah menyelamatkanku, hingga meninggal di usia muda. Kali ini, aku yang akan memberimu kehidupan tanpa khawatir, membantumu mencapai impianmu. Tapi kami tidak punya banyak uang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk biaya belajarnya. Ayah. Bukan. Xiao Xing. Bukankah kamu ingin menjadi juara panahan dunia? Wei Dile, aku akan membantumu mewujudkan impianmu. Li Qiang, lalu bagaimana denganku? Teman dekat ayahku, berarti kerabatku juga. Kalian berdua jadilah muridku saja. Bagus sekali. Guru, terimalah hormat kami. Terimalah sembah sujud dari muridmu ini. Cepat, cepat, bangun, cepat bangun. Ayah kandung sujud pada anaknya sendiri. Aku bisa disambar petir nanti. Wei Dile panggil guru boleh. Lain kali jangan sujud lagi. Ya, baik, guru. Ayah juga tidak menyangka, kan? Wei Dile gurumu adalah anak kandungmu sendiri. Gurumu adalah anak kandungmu sendiri. Kelihatannya, Guru menerima kita berdua sebagai muridnya. Juga sangat senang. Li Qiang berhasil mengenai sasaran. Itu hanya keajaiban saja. Menerima murid, bukankah itu namanya menyesatkan orang? Guru. Kompetisi panahan ganda. Hanya tersisa 1 bulan lagi. Kita harus menjadi juara, agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Menurut guru, bagaimana guru akan melatih kami? Dengan adanya guru yang melatih kita, pasti bisa dapat juara 1. Kalau begitu, kita saling add WeChat ya. Nanti aku buat grup chatnya. Nanti lokasi latihannya akan kukirimkan pada kalian. Aduh. Mereka menaruh harapan pada Li Qiang. Padahal Li Qiang bukan hanya tidak bisa memanah. Beberapa hari lagi dia juga akan mati. Harapan mereka hanya akan sia-sia. Tapi ponsel kami, tidak bisa menginstal WeChat. Hanya ponsel yang lebih canggih. Ponsel layar sentuh yang bisa. Oh iya, aku lupa. Sekarang orang yang berkomunikasi pakai WeChat masih jarang. Biasanya diunduh untuk bermain. Pesan dalam botol. Kalau begitu, pakai Kiki saja, boleh? Kikiku 3468. Setahun lagi, ayahku akan bertemu ibuku. Lalu mereka jatuh cinta, menikah, dan melahirkanku. Aku hanya perlu memastikan ayah tidak menyimpang dari takdir ini. Setahun lagi, keluarga kita bertiga akan bisa berkumpul kembali. Selama kamu di sekolah, pastikan makan yang cukup dan berpakaian hangat. Jangan sampai kamu dibully oleh teman-temanmu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Nanti kalau kamu sudah libur, aku akan mengajarimu memanah. Baik, guru. Sampai jumpa. Panggilan kalian berdua ini benar-benar aneh. Guru akan mengajari kami memanah. Dia tidak mengincar harta ataupun wanita. Tidak mengincar ketenaran ataupun keuntungan. Dia hanya ingin aku memanggilnya ayah. Maklumi saja. Bisa bertemu dengan seseorang yang bisa memuaskan hobi anehnya. Itu tidaklah mudah. Benar-benar dunia sudah terbalik. Aku mengantar ayahku ke sekolah. Menerima poin keterkejutan dari Lin Xianer. Masa hidup bertambah 10 hari. Sisa masa hidup, 120 hari. Aku baru sadar tadi. Lin Xianer sudah memberikan banyak poin keterkejutan. Masa hidupku sudah bertambah hingga 4 bulan. Sekarang aku sudah menemukan ayah kandungku. Aku harus mewujudkan impian ayah. Aku harus hidup lebih lama lagi. Li Qiang, kedua anak laki-laki itu hanyalah siswa. Kamu tidak boleh seperti ini. Mempermainkan perasaan mereka berdua. Kapan aku mempermainkan perasaan mereka? Aduh. Si Li Qiang ini
Hebat juga permainannya ya. Kamu kan sebenarnya tidak bisa memanah. Tadi itu cuma keberuntunganmu saja. Kamu memberi mereka harapan, membuat mereka berpikir bahwa dengan bimbinganmu, dalam waktu 1 bulan, mereka bisa menjadi juara dunia. Tapi kamu sebenarnya tidak akan hidup sampai 1 bulan. Kamu benar-benar keterlaluan. Maafkan aku, Li Qiang. Aku tidak sengaja. Li Qiang, aku memang brengsek. Poin keterkejutan Lin Xian'er sudah tidak bisa bertambah lagi. Yan King lembur setiap hari. Kalau mau sebelum ayahku libur, mengumpulkan lebih banyak sisa hidup, aku hanya bisa mengincar Suzhen, si alot ini. Wajah Anda terlihat asing. Baru pertama kali ke sini ya? Ini pertama kalinya. Aku dengar di tempat kalian, ada yang namanya Suzhen. Panggilkan dia untukku. Baik, saya akan segera panggilkan Suzhen. Mohon tunggu sebentar. Ya, anak muda itu kelihatannya baru dewasa. Ya, masih muda begini sudah main ke sini. Palingan sebelum umur 25 juga sudah loyo. Aku ini anak muda berumur 18 tahun. Bisa membuat Suzhen terkejut semalaman penuh. Pria ini baru pertama kali datang, dan masih sangat muda. Kamu harus pelan-pelan sama dia, anak muda. Sudah lama aku tidak bertemu anak muda. Kali ini aku akan memuaskan hasratku. Halo, nomor 38, Suzhen. Li Qiang, kok kamu? Menerima nilai keterkejutan dari Suzhen, menambah 10 hari sisa hidup. Sisa hidup 130 hari. Kukira Suzhen itu orangnya kebal. Ternyata tidak juga. Dia bisa kaget juga. Dasar bocah tengik. Bukannya aku sudah bilang padamu, kalau uang sewa akan kubayar beberapa hari lagi. Beraninya kamu datang ke tempat ini untuk mencariku. Tempat ini memangnya untuk orang penyakitan sepertimu. Datang ke sini. Meremehkanku? Ya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hei, begini cara kalian melayani orang. Akan kulaporkan. Suzhen, kamu masih mau kerja di sini? Kamu tidak mau kehilangan pekerjaanmu, kan? Li Qiang. Kamu mau main apa? Aku akan temani kamu sampai puas. Tolong jangan laporkan dia. Ya, Li Qiang, kumohon. Ah, bukan, Kak Qiang. Tuan, kalau Anda tidak suka yang ini, saya bisa pilihkan beberapa yang lain untuk Anda. Tidak perlu, dia saja. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Li Qiang bisa datang ke tempat seperti ini. Dia jelas bukan orang baik-baik. Sudahlah, sebisa mungkin hindari masalah saja. Lalu bagaimana caranya agar Suzhen terus terkejut? Li Qiang, aku sudah lama sekali tidak gajian. Uang sewa bulan ini, aku benar-benar tidak sanggup bayar. Bagaimana kalau begini? Aku temani kamu semalam. Lalu kamu bebaskan uang sewa bulan ini untukku. Tidak boleh. Mana ada hal sana itu. Sudah mau uangku, masih mau tubuhku juga. Menerima poin keterkejutan dari Suzhen, menambah 10 hari sisa hidup. Sisa hidup 140 hari. HMPH, karena kamu sudah di sini, kamu tidak usah berpura-pura di depanku. Aku tahu kamu suka Yan King. Tenang saja, aku jamin tidak akan memberitahunya. Kamu masih bisa terus di hadapannya. Menjaga citramu yang setia dan polos itu. Cih, aku bukan orang seperti itu. Aku ini lurus luar dalam. Makmur, demokratis, beradab, harmonis. Oh, jadi kamu yang suci dan aku yang jahat. Sekadar pengingat, setelah malam ini. Tanpa perlu operasi. Kamu bisa berpura-pura ini pengalaman pertamamu di depan Yan King. Berpura-pura ini yang pertama. Hus, sana, bangun. Menerima nilai keterkejutan dari Suzhen, menambah 10 hari sisa hidup. Sisa hidup 150 hari. Li Qiang. Aku nggak punya waktu untuk membujukmu terus. Kalau kesempatan ini kamu lewatkan, nggak akan ada lagi yang kedua. Bangun. Balik badan. Gerak kalau aku suruh gerak. Kamu mau dari belakang. Diam. Bajunya sampai sobek, liar sekali. Menyebalkan. Baru disentuh sedikit sudah gemetaran. Gak baik lo pakai celana basah. Lelaki menangis,
Menangis, menangislah. Bukanlah dosa. Orang sekuat apapun berhak untuk lelah. Kamu beneran kesini cuma untuk menyanyi. Menerima nilai keterkejutan dari Suzhen. Menambah 10 hari sisa hidup. Sisa hidup 160 hari. Demi persaudaraan. Bang Wang, iya, bagaimana kalau kamu tunggu sebentar lagi, biar aku panggilkan Ah Zhen keluar. Pergi sana. Di seluruh Yu Hong sialan ini, siapa coba yang tidak tahu? Ah Zhen itu wanita incaran aku, Wang Gang. Hari ini aku mau lihat. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Berani merebut wanita dariku. Ah Zhen jatuh cinta pada Aqiyang. Di suatu malam yang berbintang. Pesawat terbang melintas di atas kepala. Bintang jatuh pun melesat di langit itu. Ah Zhen. Sebenarnya kamu jatuh cinta pada siapa? Apa yang kalian lakukan malam ini? Gawat. Kok Bang Wang Gang datang? Dia pasti akan menghajar Li Qiang sampai mati. Kau ini siapa? Hah? Berani-beraninya merebut wanita dariku. Wah, niatnya gak baik ini. Sistem. Sekarang aku bisa tahan berapa kali pukulan. Tuan rumah, setiap kali Anda menerima satu serangan, akan mengurangi 20 hari sisa hidup Anda. Saat ini, Anda bisa menahan 9 pukulan. Dilihat dari lubang hidungnya yang kembang kempis. Sepertinya 9 pukulan tidak akan cukup untuk meluapkan amarahnya. Kalau begitu, bukankah aku hanya bisa pasrah menunggu ajal? Bocah sialan. Gue lagi ngomong sama lo. Lo budek, ya. Aduh. Bang Wang Gang. Orang ini bodoh sekali, tidak tahu diri. Kita cari tempat lain saja, jangan hiraukan dia. Harga diri laki-laki itu penting. Sekalipun aku sangat menyukaimu, kamu tetap harus dikesampingkan. Sistem. Kalau ini luka yang fatal, apa masa hidupku juga akan dikurangi 20 hari? Benar. Aturan ini kelihatannya payah. Padahal sebenarnya tak terkalahkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Belum pernah ada yang berani menantangku seperti ini. Mau mati? Ya, akan kuturuti. Hajar dia. Hajar sampai mati. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Kalaupun harus mati, aku akan mati dengan caraku sendiri. Li Qiang, kamu tidak apa-apa. Terdeteksi tubuh tuan rumah terluka. Masa hidup dikurangi 20 hari. Li Qiang, kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Sistem. Sembunyikan semua tanda kehidupanku. Telah disembunyikan. Tubuh inang telah memasuki kondisi kematian. Dia sudah mati. Li Qiang sudah mati. Dia takut dipukuli. Mana mungkin hanya dengan sebotol minuman keras. Dia bisa bunuh diri. Suzhen, lihat, aku menderita kanker. Kanker otak stadium akhir. Laporan medis. Kanker otak stadium akhir. Dia menderita kanker otak. Aku dengar kalau ada tumor di otak. Benturan yang ringan sekalipun bisa berakibat fatal. Apa aku segampang itu dibodohi? Pergi bongkar kebohongannya. Siap, bos. Bocah tengik, lihat saja akan kuhabisi kau. Bos, hebat juga akting bocah ini. Bodoh. Periksa jantungnya. Bos, tidak ada detak jantung. Dia benar-benar mati. Aku tidak percaya. Kawan. Bangun, kawan. Aku tadi cuma bercanda. Benar-benar mati. Kalian semua lihat sendiri, kan? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dia menghabisi nyawanya sendiri. Bukan aku yang membunuhnya. Bos kabur. Mati. Dia mati, cepat lari, lari. Aku sudah curiga dari dulu. Kalau Li Qiang kena kanker otak itu bohong. Aku bahkan setiap hari memakinya pecundang. Aku telat bayar uang sewanya. Aku memang bukan manusia. Li Qiang kemarin baru beli ponsel baru. Baru dapat 2 anak buah. Waktu dia pisah denganku kemarin, kondisinya masih baik-baik saja. Tidak kusangka itu hanya semangat sesaat sebelum dia pergi. Kami datang untuk mengantar kepergian saudara Li Qiang.
Kalian masih berani datang. Kalau bukan karena kalian mengancam dan menakuti Li Qiang, bagaimana mungkin dia membenturkan kepalanya sendiri sampai pecah? Kalianlah yang membunuhnya. Aku biasanya cuma berkelahi. Sok jagoan, mainin perempuan. Tapi aku tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain. Tadi malam, aku tidak berani tidur semalaman. Hari ini aku sengaja datang untuk minta maaf. Berlutut. Minta ampun pada saudara Li Qiang. Saudara Li Qiang. Kami minta maaf padamu. Li Qiang menderita kanker otak stadium akhir. Cepat atau lambat hari ini akan tiba. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak punya keluarga lain. Pemakamannya. Biar kami para penyewa yang mengurusnya. Pendeta tahu di kampung halamanku sangat terkenal. Aku akan memanggilnya untuk mendoakan arwahnya agar dia bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Kalau begitu aku akan membeli dupa dan uang kertas sembahyang, mobil mewah, wanita cantik, dan juga membakarkan beberapa anak buah untuk saudara Li Qiang. Kami akan mengangkat peti mati saudara Li Qiang. Rumah sakit kami bekerja sama dengan sebuah rumah duka. Bisa memberikan diskon 20% untuk Li Qiang. Kalau begitu, cepat bawa pergi saja. Selama saudara Li Qiang belum beristirahat dengan tenang, hatiku tidak akan tenang. Peringatan, peringatan. Inang akan segera dikremasi. Mohon Inang untuk segera bangun. Menerima nilai keterkejutan dari Suzanne, Lin Xianel, dan Yan King. Menambah sisa hidup 30 hari. Sisa hidup 190 hari. Ternyata tidur sampai mati itu nyaman sekali. Li Qiang, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku seharusnya tidak menuduhmu berbohong soal kanker otak. Aku seharusnya tidak menghinamu pecundang. Aku seharusnya tidak kejam menagih uang sewa darimu. Aku sungguh-sungguh salah. Jangan datang untuk menuntut nyawaku. Li Qiang. Apa kamu punya keinginan yang belum terpenuhi? Bilang saja pada kami. Kami akan membantumu mewujudkannya. Asalkan jangan lagi kau muncul untuk mencelakai orang ya. Saudara Li Qiang, kami tidak bermaksud menakut-nakutimu. Aku tahu kamu tidak punya sanak saudara. Gini saja, aku bisa jadi penerus keturunanmu. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Li. Kalian jangan takut lagi. Li Qiang tidak mati. Li Qiang. Dia kelihatan seperti orang hidup, bukan seperti hantu. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Kalau ini bukan hantu, lalu apa lagi? Ngantuk banget, masih mau tidur. Kamu pergi periksa. Kenapa kamu tidak pergi? Aku ini kakaknya. Masih hidup, napasnya normal. Bau mulut juga. Sistem ini benar-benar luar biasa. Selama sisa umurnya masih ada. Bahkan kalau mati pun bisa hidup kembali. Li Qiang, rumah sakit sudah jelas-jelas menyatakan kamu meninggal. Bagaimana kamu bisa hidup lagi? Mati atau tidaknya aku, biar aku sendiri yang menentukan. Sobat Li Qiang. Syukurlah kamu tidak mati. Aku kira akulah yang membunuhmu. Jadi aku tidak perlu merasa bersalah seumur hidup. Tak kusangka setelah aku mati, yang menangis paling kencang justru Wang Gang. Sobat. Apa kamu ini seorang pertapa sakti? Yang menggunakan semacam jurus dewa, untuk menyembunyikan tanda-tanda kehidupanmu. Tak kusangka seumur hidupku. Aku bisa bertemu dengan orang sehebat ini. Aku umumkan, mulai sekarang, kamu adalah abangku. Abang. Ternyata tebakan Wang Gang benar juga. Tapi, apa yang kamu anggap sebagai ilmu gaib itu? Hanyalah sains dari tahun 2035. Guru, kami sudah pulang sekolah. Kita mau latihan panahan di mana? Ayah, aku segera ke sana. Li Qiang, kamu kan baru siuman. Kamu mau istirahat dulu, berbaring saja. Gak usah, aku mau jemput ayahku pulang sekolah. Li Qiang bisa berkultivasi. Kalau begitu, ayahnya pasti seorang master hebat. Aku mau ikut lihat ah. Ayo. Ayahnya Li Qiang. Bukankah dia dan ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil? Aku juga heran. Sebelumnya dia mengajakku menempel iklan di mana-mana. Katanya mencari ayah dengan imbalan besar. Waktu itu, saat kita di toko ponsel, dia memaksa seorang cowok dan memanggilnya ayah. Sepertinya karena tekanan dari tumor otaknya. Itu yang membuat otaknya jadi korslet. Oh, itu mungkin juga sih. Pantas saja akhir-akhir ini dia berubah drastis. Kenapa Li Qiang tidak mati? Tapi yang pasti, umurnya sudah tidak lama lagi.
Dia juga tidak punya keluarga. Sisa hidup dan pemakamannya nanti hanya bisa kita yang urus. Aku bisa masak. Kalau begitu, makan 3 kali sehari untuk Li Qiang. Biar aku yang urus. Aku tidak punya waktu di siang hari. Malamnya, aku akan kembali untuk bersih-bersih rumahnya dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Kalian yang satu masak, yang satu lagi beres-beres. Lalu aku mengerjakan apa? Bagaimana kalau kamu berikan dia secara gratis kesempatan untuk mengambil keuntungan darimu? Jangan sampai tumor otak Li Qiang tidak akan kuat menahan rangsangannya. Kamu temani dia mengobrol saja kalau ada waktu. Sejak dia menderita tumor otak, dia setiap hari mengurung diri di rumah. Sendirian pasti kesepian sekali. Tidak masalah. Lagi pula, keahlian terbesarku adalah menyenangkan hati pria. Kalau begitu, ini kita sebut saja rencana perjalanan terakhir. Kakak, apa ayahmu seorang profesor di sekolah? Seorang kultivator juga bersedia mengajar. Manusia biasa seperti kita. Bawel. Aku jadi kepikiran ayah. Bagaimana keadaannya di sekolah? Apa dia mendengarkan kata-kata guru? Guru, ayah. Di mana? Guru, kamu datang untuk menjemputku. Biar aku bantu membawanya. Sini ayah, biar aku saja. Ini tidak pantas. Pangkatnya. Ayahmu seumuran denganmu. Ayah, aku membuatkan untukmu dan Paman Jia sebuah busur yang baru. Konon katanya para kultivator, saat berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir, akan kembali menjadi muda. Benar-benar seorang master kultivasi yang hebat. Hormat saya, master hebat. Ren Wanggang, bersediakah Anda menerimaku sebagai murid? Aku sangat ingin sekali belajar. Ilmu sakti Anda yang tak tertandingi. Aku ingin kembali muda seperti Anda. Kali ini Wanggang salah paham besar. Terpaksa aku bohongi saja. Kekuatan suciku bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami. Hati-hati, atau kau akan kulebur. Loh. Bukannya ini si miskin dan cupu dari sekolah kita, yang nekat ikut kompetisi panahan itu. 2 pecundang itu, kan? Kenapa? Gak jadi memanah. Pindah ke depan gerbang sekolah. Lagi pacaran? Ya. Hahaha. Kenapa? Nggak jadi memanah. Pindah ke depan gerbang sekolah. Lagi pacaran? Ya. Hahaha. Siapa yang kau sebut pecundang? Guru, jangan emosi. Kalau membuat masalah, nanti kita didiskualifikasi dari kompetisi panahan. Aku dari keluarga Liu. Sejak umur 3 tahun sudah bisa memanah. Kompetisi panahan tingkat kota. Juara pertama. Sudah pasti kami yang menang. Aku sarankan kalian berdua langsung mundur saja. Kalau tidak, bertanding bersama orang seperti kalian. Aku malu. Dulu aku memang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, aku punya guru terbaik. Dia yang mengajariku memanah. Aku belum tentu kalah dari kalian. Guru. Memangnya gurunya itu siapa? Orang ini. Sepertinya dari sekolah kejuruan sebelah, yang belajar jadi koki. Cuma cowok tukang masak. Berani-beraninya mengajari orang memanah. Kamu sendiri memangnya bisa memanah. Hina aku tidak apa-apa, tapi jangan menghina guruku. Gimana? Jadi tidak. Kalau tidak sanggup, pulang saja main sendiri. Bawa cowok tukang masak untuk membodohiku. Apa kalian kuat mengangkat busur panah? Siapkan saja pantat kalian. Lebih cocok jadi sasaran panahku. Kak, dia berani menghinamu dan Sian. Aku panggil bantuan sekarang. Tidak perlu. Berani tidak bertanding melawanku. Kalau aku menang, kamu jadi target hidupku. Kalau aku kalah, aku yang jadi target hidupmu. Bersiaplah. Jadilah target hidupku saja. Berani-beraninya secara langsung pada keluarga Liuku, menantang kami dalam lomba memanah. Kamu adalah orang pertama. Menurutku kamu lebih mirip anak panahnya. Guru. Sebaiknya jangan bertanding saja. Keluarga Liu itu kejam dan haus darah. Kalau sampai kalah dan dijadikan target, paling ringan akan terluka parah. Paling parah, bisa kehilangan nyawa. Beri dia 20 tahun lagi pun, dia tidak akan bisa menang melawanku. Kamu cuma seorang koki cilik. Berani-beraninya menggunakan hobimu untuk menantang bakat warisan keluargaku. Kekanak-kanakan. Kamu hanya perlu tahu. Target ini. Dengan mata tertutup pun aku bisa mengenainya. Lihat. Inilah yang namanya ilmu memanah. Guru, apa yang kau lakukan? Aku juga suka saat memanah. Sambil menutup mata. Kukira kamu sesombong itu. Setidaknya punya sedikit keahlian. Tak kusangka. Kamu bahkan teknik memanah paling dasar saja. Buset. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini dewa panah.
Siapapun di antara kalian yang pernah belajar memanah, pasti tahu teknik memanah siapa yang jauh lebih unggul. Ini bukan cuma sedikit lebih unggul. Ini bedanya 100 tingkat, 1000, bahkan 10.000 tingkat. Bang, kamu keren banget. Bisa ajari aku tidak? Guru, kami juga mau belajar. Panahan bukan hal yang bisa dibuat main-main seperti ini. Aku tidak sudi bertanding denganmu. Aku mundur. Mundur sama saja dengan mengaku kalah. Ah. Cepat tolong aku. Kamu berani menyinggung keluarga Liu. Yang kalah akan menjadi sasaran hidup. Ini adalah kesepakatan kita. Li Qiang, kamu sudah bosan hidup ya? Cepat turunkan aku. Panah ini. Untuk membalas penghinaanmu pada kerabat dan temanku, Li Qiang, akan kubuat kau mati tercabik-cabik. Panah ini. Untuk membalas keangkuhan dan kesombonganmu. Li Qiang. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu berani lagi, panah yang ini. Kupanah karena kamu payah. Li Qiang. Tolong lepaskan aku. Kamu mau apa? Aku akan berikan semuanya. Oke, panah yang ini. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya ingin memanahnya saja. Aar. Aku sudah tidak tahan lagi. Seumur hidupku. Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Nah, baru lega. Ayo pergi. Guru, ini teknik panahan gaya barat ya. Cabut. Bang, aku tidak kuat mencabutnya. Pakai tenagamu sedikit, dong. Cepat. Li Qiang, kau brengsek. Kak. Menurutmu, Li Qiang adalah pemanah hebat yang tak tertandingi. Dengan bimbingannya. Apa kedua pecundang itu tidak akan benar-benar bisa mengalahkan kita, kan? Pertandingannya masih sebulan lagi. Bahkan jika ada ahli yang melatih mereka, dua pecundang itu tidak mungkin bisa meningkat dalam waktu sesingkat itu. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Pergi. Li Qiang berani membuatku menanggung malu seperti ini. Aku akan menyuruh orang untuk membunuhnya. Lin Xianer, ini sudah jam berapa? Kamu masih belum mengantarkan makanan untuk Li Qiang. Tadi Li Qiang tidak ada di rumah. Barusan aku dengar ada suara. Kukira dia sudah pulang. Sudahlah, biar aku saja yang antarkan. Sekalian bantu dia beres-beres sedikit. Li Qiang, aku membawakanmu makanan. Siapa kamu? Mati sana. Jangan teriak, ambilkan tali, cepat. Tali. Yan Qing, kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setiap serangan orang ini mematikan. Sepertinya dia pembunuh bayaran profesional. Li Qiang biasanya orang yang baik-baik. Sebenarnya dia punya masalah dengan siapa, sampai ada yang mau membunuhnya. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan Li Qiang. Aku takut ada pembunuh bayaran lain. Kalau sampai dia bertemu langsung dengan mereka, pasti matinya akan sangat mengenaskan. Tidak tersambung. Ini di luar negeri. Kalian tidak akan bisa menghubungi siapapun. Guru, bukankah kita ke sini untuk berlatih memanah? Kenapa kita malah datang ke sini? Jangan-jangan, di sini ada tempat latihan yang terpencil. Di gunung belakang. Disinilah tempat latihan kalian. Gunung ini, pohon-pohon ini. Semua yang dianugerahkan oleh alam. Guru, jangan bercanda. Tempat ini terpencil dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan target untuk memanah pun tidak ada. Bagaimana kita bisa berlatih memanah di sini? Guru. Pertandingan kita, tinggal sebulan lagi. Kalau tidak segera latihan, kita benar-benar tidak akan sempat. Yang kalian butuhkan bukan hanya berlatih memanah, melainkan melampaui semua orang.
dan menjadi juara dunia. Dengan lingkungan yang biasa, dan metode yang biasa, bagaimana mungkin bisa mencapai hasil yang luar biasa? Lalu kita harus bagaimana? Di sini tidak ada makanan sama sekali. Kalau kalian ingin makan sampai kenyang, kalian hanya bisa mengandalkan busur dan panah di tangan kalian untuk pergi berburu. Benar sekali. Izinnya sudah kuuruskan untuk kalian selama sebulan ke depan. Kalau mau makan kenyang, kalian hanya bisa mengandalkan busur di tangan kalian. Kalau tidak dapat buruan, tunggu saja kehidupan selanjutnya. Perutku lapar sekali. Di sini berisik dan kacau. Sama sekali tidak bisa tenang untuk berlatih memanah. Benar, guru. Guru tidak benar-benar ingin membuat kami mati kelaparan, kan? Dasar kalian berdua. Kalau kalian benar-benar berpikir menjadi juara dunia, hanya bisa diraih di ruangan ber-AC, dengan menembak beberapa lingkaran itu, maka seumur hidup pun kalian tidak akan pernah bisa menang. Hanya dengan kembali ke kehidupan paling primitif, kalian baru akan menyadari. Berburu adalah naluri seorang pria. Dan memanah adalah bakat alami seorang pria. Guru hebat sekali. Ini pun bisa kena tembak. Wah, hebat sekali. Kita dapat makanan. Aku sudah mau mati kelaparan. Kalau mau makan, panah sendiri sana. Kalau tidak, ya kelaparan. Kalau begitu, kita dengarkan kata guru. Mumpung sudah di sini, coba saja. Baik, ayo. Setelah ayah mulai terbiasa, panahannya sangat jitu. Hanya saja si Jiayu yang agak payah. Ku harap nanti dia tidak menjadi beban untuk ayah. Guru, aku merasa kemampuan memanahku sudah meningkat pesat. Kali ini, kita bisa menang melawan Liu Kairen dan kelompoknya, kan? Masih jauh sekali. Di awal mula kemunculan manusia, memetik buah adalah tugas para wanita. Para pria, bertugas untuk berburu. Kalian setiap hari hanya makan buah liar. Itu akan membuat kalian lesu tak bersemangat. Sedangkan yang meronta-ronta dan mengeluarkan darah, itu baru yang disebut hewan buruan. Dan hewan-hewan buruan ini, itulah sasaran kalian. Tapi, mereka bisa terbang, lari, dan melompat. Bagaimana mungkin bisa mengenainya? Di tengah gedung-gedung tinggi, pria yang tidak bisa mencari uang akan tersingkir. Sedangkan di sini, pria yang tidak bisa berburu juga akan tersingkir. Di sana ada seekor ayam hutan. Malam ini kita bisa makan besar. Ini. Hebat sekali. Kita bisa makan ayam panggang. Guru. Diam. Semua tergantung kemampuan masing-masing. Guru. Ayah, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak menggunakan cara tak terduga, jangankan jadi juara dunia, kamu bahkan juara ganda tingkat kota pun tidak akan bisa menang. Terlalu lama tinggal di kota. Mereka sudah lama kehilangan semangat juang dan keberaniannya. Hei, beruang, ikuti aku. Setiap hari hanya makan buah. Jangan sampai sebelum pertandingan dimulai. Aku sudah mati kelaparan. Aku rasa guru benar. Kalau kita bahkan bisa menembak target bergerak yang hidup dengan tepat, maka menembak target diam akan jauh lebih mudah. Kita ini memang terlalu payah. Mau berlatih sekeras apapun, kita tidak akan bisa mencapai tingkatan itu. Paris Balmesiae. Guru, tolong, guru. Kenapa lari? Ambil panah dan tembak dia. Tidak bisa, guru. Kami bahkan untuk mengambil busur dan panah Saja tidak sanggup. Benar, guru. Cepat tolong aku. Aku tidak mau mati. Hari ini tidak akan ada yang menolong kalian. Kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri. Memangnya, saat kalian bertanding nanti, aku juga harus menggantikan kalian. Menganggap busur dan panah sebagai mainan, hanya akan menjadikan kalian seorang amatir. Hanya dengan menganggapnya sebagai senjata, kalian bisa menjadi seorang pemanah jitu. Tidak bisa, kami tidak sanggup. Lingkaran yang dibuat oleh mesin bukanlah pusat sasaran yang sesungguhnya, pusat sasaran yang sejati
Itu mata babi hutan. Titik vital ular. Tenggorokan harimau. Bisa tidak. Panah hewan itu. Tidak bisa, kita tidak akan mengenainya. Kalau tidak kena, kita mati. Berhasil. Kena. Aku sepertinya mengerti. Maksud baik guru. Perasaan saat memegang busur ini. Berbeda dari sebelumnya. Kembalilah dan istirahat yang cukup. Jangan pikirkan apapun. 3 hari lagi, tunjukkan kondisi terbaikmu. Oh iya, guru. Dulu, beberapa hari sebelum kompetisi, aku selalu gugup sampai seluruh tubuhku gemetar. Tapi kali ini, anehnya, aku merasa sangat tenang. Orang yang bisa menjadikan hewan buas sebagai sasaran, tentu saja tidak akan gugup. Hanya karena beberapa lingkaran buatan mesin. Kompetisi panahan ganda tingkat kota. Kalian pasti bisa menang. Tenang saja. Iya. Aku tidak menyapa mereka. Para penyewa perempuan itu jadi cemas sekali. Li Qiang, rumahmu dalam bahaya. Jangan pernah kembali. Orang yang kita kirim untuk membunuh Li Qiang tertangkap lagi. Terus kirim pembunuh bayaran. Berapapun biayanya. Aku tidak akan segan-segan. Li Qiang berani sekali menghinaku. Dia harus mati. Tapi, Li Qiang menghilang tanpa jejak akhir-akhir ini. Semua orang yang kita kirim lenyap tanpa kabar. Kalau begitu, tunggu saja dia di rumahnya. Balas dendam. Kesabaranku tidak ada habisnya. Li Qiang sudah menghilang selama 1 bulan. Dia menderita kanker otak stadium akhir. Hidupnya memang sudah tidak lama lagi. Sekarang dia pergi. Pasti dia kebetulan meninggal di luar sana. Sekarang, jasadnya pun tidak bisa ditemukan. Padahal katanya, pada akhirnya semua akan kembali ke asalnya. Sekarang, jasad Li Qiang tidak ada jejaknya sama sekali. Kasihan sekali dia. Padahal Li Qiang baru saja tiada. Aku sudah menghubungi keluargaku untuk mengerahkan segalanya demi menemukan jasad Li Qiang. Kita harus memastikan dia bisa beristirahat dengan tenang. Keluargamu punya pengaruh sebesar itu. Nanti kalau kita sudah menemukan jenazah Li Qiang, kita harus dengan layak mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Inikah yang disebut-sebut dalam legenda itu? Jurus auman singa. Coba tahu dari dulu kalau mau berburu ke gunung. Aku tidak perlu bawa panah. Cukup aja kalian saja. Suruh teriak 2 kali saja sudah beres. Li Qiang, kamu tidak mati. Segitunya kamu berharap aku mati ya? Bukan. Maksudku bukan begitu. Hanya saja, menurut kondisi tubuhmu, seharusnya kamu sudah lama, benar kan, bisa bertahan hidup sampai sekarang dengan kanker otak stadium akhir. Itu benar-benar sebuah keajaiban medis. Itu hanyalah keajaiban dari tahun 2035. Sebuah keajaiban ilmiah. Katakan. Kenapa kamu bilang keluargaku dalam bahaya? Aku tidak tahu kamu punya masalah dengan siapa. Akhir-akhir ini sering ada pembunuh bayaran yang mengintai di sekitar rumahmu. Aku sudah menginterogasi beberapa dari mereka. Mereka bilang ada yang membayar untuk membunuhmu. Memangnya ini zaman apa? Masih saja ada yang menyewa pembunuh bayaran. Oh, benar. Ini 20 tahun yang lalu. Tidak seperti di tahun 2035. Kejahatan yang baru akan muncul sekalipun. Semuanya akan berada di bawah pengawasan otak utama. Tak akan bisa bersembunyi. Dan akan langsung diberantas sejak awal. Li Qiang, pembunuh bayaran yang tertangkap itu, sama sekali tidak mau buka mulut tentang siapa dalang di baliknya. Apa kamu tahu siapa yang sebenci ini padamu? Kalau begitu, sudah pasti dia orangnya. Dasar pria picik. Lain kali, bagian selangkangannya akan kutembak sampai hancur juga. Biar kulihat apa, punyanya juga sekecil itu. Kalau kamu memang sudah tahu siapa orangnya, kita lapor polisi saja. Hanya berdasarkan dugaanmu, tanpa saksi dan barang bukti. Memangnya polisi bisa asal menangkap orang? Itu hanya akan membuat musuh jadi waspada. Apa orang-orang di tahun 2015 sekejam ini? Sedikit-sedikit main bunuh-bunuhan. Aku bahkan belum menjadikan ayah seorang juara dunia. Aku tidak boleh mati. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin kejutan dari para penyewa wanita. Dengan begitu, kesempatanku untuk bertahan hidup lebih besar. Kak Yan King, berkat kemampuan bela dirimu yang hebat, pembunuh bayaran itu baru bisa diatasi. Kalau tidak,
Kita pasti sudah ikut terseret masalah dan terluka. Kak Yan King. Di luar banyak sekali orang jahat. Aku takut sekali. Apa aku boleh tinggal di sini? Tidak usah pulang. Demi poin kejutan dari para penyewa wanita, aku akan nekat. Kalau kamu mau tinggal, tinggallah. Mengingat kamu sekarang dalam bahaya, aku juga tidak akan tinggal diam. Laki-laki lain hanya akan menyembunyikan sisi rapuh mereka. Tapi dia ini sungguh berbeda. Kak Yan King, di luar sudah sangat malam. Aku juga takut bertemu orang jahat lagi kalau keluar. Bolehkah aku malam ini juga menginap di sini? Aku akan pergi setelah fajar. Aku juga mau menginap. Aku juga takut sekali. Hanya dengan tinggal di sini bersamamu, aku baru bisa merasa aman. Ya sudah, kalian semua tinggallah di sini. Asyik. Kalau begitu kita. Li Qiang, ayo kita tidur bersama dan bersenang-senang. Pergi sana, jangan ambil tempatku. Li Qiang, aku kedinginan, peluk aku dong. Nyalakan saja pemanasnya sendiri. Li Qiang, aku saja belum tidur. Enak saja kamu tidur duluan. Ah, jangan. Tidak bisa. Kalian tidak boleh tinggal di sini. Tidak bisa. Kalian tidak boleh menginap. Karena ada seseorang yang menginginkan nyawaku, maka aku harus sering-sering membuat para penyewa wanita terkejut untuk mengumpulkan umur. Dengan begitu, hidupku akan lebih terjamin. Baiklah, kalau begitu, kalian boleh menginap. Tapi, aku peringatkan sebelumnya, saat aku tidur, jangan ganggu aku. Ini rumahnya Yan King, bukan dia yang berhak menentukan. Boleh tidaknya kita menginap di sini. Kamu jangan lupa, ini rumahnya Li Qiang. Kita di sini cuma penyewa saja. Selama sebulan Li Qiang menghilang. Demi menemukannya, Yan King sampai mengerahkan kekuasaan keluarganya. Saat itulah kami baru tahu, kalau ternyata dia adalah nona besar dari keluarga Yan yang sangat terpandang. Menurutmu ya, keluarga Yan King kan begitu kaya dan berkuasa. Kenapa dia mau ikut menyewa bersama kita di rumah Li Qiang? Itu karena Yan King tidak mau menerima perjodohan dari keluarganya. Makanya dia memutuskan hubungan dengan keluarganya. Setelah pergi dari rumah, dia selalu berusaha hidup mandiri. Aku tidak menyangka dia rela demi Li Qiang kembali menghubungi keluarganya. Oh, kalau begitu ceritanya, berarti selama ini kita salah sangka ya. Kukira cuma Li Qiang yang sepihak naksir sama Yan King. Kalau dilihat-lihat sekarang, Li Qiang di mata Yan King ternyata punya tempat tersendiri juga. Kamu ngapain? Nanti aku bantu gosok punggungmu. Aku juga bantu gosok. Tolong garukin yang kencang ya. Ah, Li Qiang, kamu ngapain? Kami tidak lihat apa-apa kok. Gawat. Mereka berdua pasti mengira kita melakukan hal yang tidak di kamar mandi. Pantas saja, Li Qiang tidak mau kita tetap di sana. Ternyata dia takut kita merusak momennya. Sudah tahu kita ada di sini, masih saja memilih kamar mandi. Menurutmu mereka berdua, apa mereka sengaja ingin kita melihatnya? Li Qiang nakal sekali. Menurutmu, kalau pagi nanti akan lebih hebat tidak ya? Sepertinya tidak, deh. Aku tidak tahu orang itu mau pakai cara apa untuk membunuhku. Aku harus mencari cara untuk membuat ketiga penyewa wanita itu terkejut, biar panjang umur. Pagi-pagi sudah lihat yang beginian, bisa-bisa bintitan mataku. Yan King, pergi masakan aku 2 lauk. Dia berani bicara seperti itu pada Yan King. Apa katamu? Kenapa diam saja di situ? Cepat pergi masakan aku 2 lauk. Kamu berani bicara seperti ini padaku? Kepalaku sakit. Sudahlah. Dia menderita kanker otak. Permintaan dari orang yang sekarat. Sebisa mungkin kita penuhi saja. Biar aku yang masak 2 lauk. Tinggal 3 hari lagi. Ayahku akan ikut lomba panahan. Aku sebagai gurunya, tentu saja harus hadir. Sebelum itu,
Aku harus benar-benar membuat para penyewa wanita ini ketakutan. Aku mau kembali tidur. Aku berangkat kerja. Tunggu. Kalian semua tetap di sini temani aku. Aku hanya ingin, di sisa-sisa waktuku, melewatinya dengan bahagia. Tapi menyuruh kalian, semua tinggal di sini untuk menemaniku. Apa itu tidak terlalu egois? Li Qiang, kamu jangan sedih. Aku akan tinggal di sini menemanimu. Aku juga. Aku harus berpikir, bagaimana cara memberi mereka kejutan. Makanlah. Kalian suapi aku. Kalau tidak, aku tidak mau makan. Kamu suapi aku. Kamu ambilkan lauk untukku. Kamu bantu aku minum. Kamu jangan keterlaluan. Li Qiang, aku tidak salah dengar, kan? Kamu seorang laki-laki dewasa, menyuruh kami menyuapimu. Iya. Kamu kan punya tangan sendiri. Aduh. Kepalaku sakit sekali. Sakit. Tanganku. Tanganku juga tidak bisa dikendalikan lagi. Gawat. Sepertinya tumornya menekan saraf. Ini berarti Li Qiang akan mati dalam 3 hari. Kasihan sekali. Sebelum meninggal, dia tidak pernah merasakan satu hari pun yang indah. Tidak pernah makan sampai kenyang sekalipun. Nanti di jalan menuju alam baka, pasti akan ditertawakan oleh arwah-arwah lain. Dan dibully. Ayah, ibu. Cepat datang selamatkan aku. Bawa aku pergi. Li Qiang, kamu jangan menangis. Kami akan menyayangimu dengan baik. Selama ini, biar kami yang merawatmu. Ayo, makan. Kalau sudah kenyang, baru punya tenaga untuk berangkat. Sudah ditipu, masih bantu menghitung uang. Gadis-gadis tahun 2015. Benar-benar polos, ya. Guru, pertandingan panahan besok. Jangan sampai terlambat, ya. Besok aku mau nonton pertandingan ayahku. Hari ini harus dapat lebih banyak poin keterkejutan, untuk mengumpulkan umur. Jaga-jaga kalau besok ada kejadian tak terduga. Li Qiang misterius sekali, memanggil kita ke sini. Sebenarnya ada apa sih? Lihat saja nanti, pasti tahu. Li Qiang mau menyatakan cinta pada siapa? Itu masih perlu ditanya. Yang disukai Li Qiang selama ini kan? Aku kira dia akan selamanya jadi pengecut. Tidak kusangka, dia benar-benar akan menyatakan perasaannya padaku secara resmi. Apa aku harus menolaknya? Tapi aku tidak mau saat dia mati nanti. Dia pergi dengan penyesalan. Sudahlah, anggap saja ini untuk mewujudkan mimpinya. Aku suka. Kamu. Hah? Semua orang mengira aku suka Yan King. Saat mereka pikir aku akan menyatakan perasaan pada Yan King, aku malah memberikan bunganya pada Lin Xian'er. Seperti dugaanku, mereka semua terkejut. Dulu, di matanya hanya ada aku. Tapi sekarang, dia begitu mudahnya menyukai orang lain. Padahal aku tadi sempat kasihan padanya. Bahkan aku sempat berpikir untuk menerimanya. Kenapa Yan King melototiku seperti itu? Seolah-olah aku ini, pria brengsek yang selingkuh. Li Qiang, kita jangan bertemu lagi. Hei, Yan King. Kenapa mendengar Yan King berkata begitu? Hatiku akan sedikit sakit. Li Qiang, aku setuju. Setuju apa? Setuju jadi pacarmu, dong. Meskipun usiamu lebih muda dariku, dan juga menderita kanker otak, umurmu juga tidak akan lama lagi. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak peduli. Mari kita jalin kisah cinta yang menggemparkan. Aku tidak bilang mau pacaran denganmu.
Tapi bukannya kamu bilang kamu suka padaku? Memangnya kalau suka harus pacaran? Aku juga suka bunga dan tanaman, kucing dan anjing, Bibi Zhang di lantai bawah, atau kakek Wang di lantai atas. Masa mereka semua harus jadi pacarku? Jangan marah. Kamu kan tahu otaknya bermasalah. Sudah, jangan dibahas. Jangan-jangan, Li Qiang di hatiku sudah punya tempat istimewa. Aku sampai menangis karenanya. Sebelumnya, semua berkat pengaruh keluarga yang membantumu mencari orang di seluruh kota. Sekarang giliranmu menepati janji. Aku tahu, Ma. Aku akan pulang, menikah dengan orang yang kalian jodohkan. Aku, Yan King, seharusnya tidak menaruh perasaan pada siapapun. Yan King, Yan King. Kenapa saat aku dan Lin Xian'er bilang suka, dia jadi semarah ini? Sudahlah, sebaiknya aku cari dia dulu. Li Qiang, aku menunggumu di rumahmu. Li Qiang, setelah malam ini, kita akan menjadi orang asing. Yan King, Yan King. Jangan minum lagi. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Bangun. Li Qiang, setelah malam ini, aku tidak akan bebas lagi. Kamu adalah satu-satunya pria yang pernah membuatku jatuh hati. Biarkan aku lepas kendali malam ini saja. Tunggu. Kenapa saat kamu dengar, aku suka Lin Xian'er, kamu jadi semarah ini? Ternyata kamu suka padaku, ya, Yan King. Jadi, apa hubungan kita sekarang? Aku tidak jadi menyewa rumahmu. Lupakan saja kejadian barusan. Yan King, kamu mau lari begitu saja setelah tidur denganku? Yan King. Kamu tidak boleh pergi. Semalam adalah yang pertama kalinya bagiku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Li Qiang. Selama sebulan kamu menghilang. Demi menemukanmu, aku terpaksa menyetujui syarat dari keluargaku untuk mengikuti perjodohan. Selamat tinggal, Li Qiang. Li Qiang. Setelah mengintaimu selama sebulan, akhirnya aku menemukanmu juga. Aku suruhan keluarga Liu. Baguslah kalau kamu tahu. Setidaknya kamu tahu alasan kematianmu. Keluarga Liu yang menyuruhku membunuhmu. 20. Kali ini, dia benar-benar tewas. Keluarga Liu. Tunggu saja pembalasanku. Pastikan dia sudah benar-benar mati. Prinsip layanan kami adalah, jika tidak mati, kami tidak akan menerima bayaran. Aku memberinya 8 tusukan. Setiap serangan mematikan. Anda bisa tenang. Benar-benar profesional dan teliti.
akan terlihat sangat keren. Hanya karena aku tampan. Kamu mau membunuhku, Li Qiang. Bukankah kamu sudah mati? Apa ini halusinasiku? Atau aku melihat hantu? Aku mati dengan sangat mengenaskan. Jangan mendekat. Amit-amit, jabang bayi. Di bawah sini dingin sekali. Sini temani aku, ya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Pengawal. Bereskan dia. Pembunuh bayaran itu menipuku. Li Qiang sama sekali tidak mati. Sepertinya. Membunuh orang. Memang harus kulakukan sendiri. Li Qiang sudah mati. Aku adik kembarnya, Li Erqiang. Ternyata dia punya kembaran. Pengawal. Kamu apakan guruku? Sudah kubilang, orang yang berani menghinaku, tak akan kubiarkan seorang pun lolos. Jasadnya itu, sudah kulempar di gunung belakang. Cari saja sendiri. Kalau yang kamu katakan itu benar, dengan cara apapun, akan kubuat kamu membayarnya dengan nyawa. Pertandingannya akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku mau mencari guru. Bagaimana kalau Liu Kairen itu bohong? Tujuannya hanya agar kamu mundur dari pertandingan. Kalau begitu, kamu masuk ke perangkapnya, kan? Guru, sangat berharap kita bisa menjadi juara dan ikut kompetisi tingkat nasional. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mengecewakan guru. Tapi, aduh, sudahlah, selesaikan dulu pertandingannya. Baru kita pikirkan lagi nanti. Guru itu sangat hebat. Dia tidak akan mati semudah itu. Pertandingan kali ini menggunakan sistem 2 kemenangan dari 3 babak. Di setiap babak, setiap orang bisa menembak 3 kali. Grup pertama yang akan tampil adalah Liu Kairen dan Liu Cai. Itu kan keluarga Liu. Di seluruh kota Jiang'an, keluarga pemanah terhebat, loh. Sepanjang tahun mereka tidak pernah lepas dari panah. Mereka itu memang dididik untuk menjadi juara dunia. Kompetisi tingkat kota kali ini cuma formalitas. Juara pertamanya sudah pasti mereka. Hebat. Dan, Ya Tuhan, skor sempurnanya 60. Keluarga Liu ternyata dapat 56 poin. Kelak di dunia panahan,
Untuk mengharumkan nama bangsa, kita hanya bisa mengandalkan mereka. Benar, menurutku. Yang lain tidak perlu bertanding lagi. Grup selanjutnya yang akan tampil adalah Xing Buxing dan Jia Yu. Kenapa masih bengong di situ? Cepat ke sini. Guru sama sekali tidak ada kabar. Apa jangan-jangan dia benar-benar dibunuh oleh Liu Kairen? Gawat, pertandingan ayah mau dimulai. Kalau saja bukan karena semalam, Qin Yao minta berkali-kali, sampai tenagaku terkuras habis. Aku juga tidak akan melupakan hal ini. Ayo kita tanding dulu. Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Asalkan Li Qiang itu mati saja sudah cukup. Kamu ini kenapa? Biasanya kemampuanmu, bukankah jauh lebih hebat dariku? Kenapa guru hanya mengajariku selama sebulan, tapi dia sudah terasa seperti keluarga terdekatku? Begitu terpikir, kemungkinan dia terluka. Hatiku terasa seperti disayat-sayat. Lihat si pecundang ini, mengenai target saja tidak bisa. Benar. Kalau tidak bisa memanah kenapa ikut kompetisi? Cepat turun sana. Malu-maluin saja. Tim Liu Kairen, 56 poin. Tim Jia Yu, 36 poin. Ronde pertama berakhir. Tim Liu Kairen dan Liu Cai menang. 56-36. Kita kalah telak. Jia Yu, aku tidak mau bertanding lagi. Aku mau mencari guru. Aku mengkhawatirkannya. Guru, apa yang guru katakan? Kamu tidak mau bertanding lagi. Guru, Anda tidak apa-apa. Selama ini bagaimana caraku mengajarimu? Seenaknya saja bilang tidak mau bertanding lagi. Gawat. Aku memukul ayah kandungku. Aku bisa kualat. Guru. Kukira Anda kenapa-kenapa karena Liu Kairen. Kamu itu ditakdirkan untuk menjadi juara panahan dunia. Menangkan pertandingan ini. Hanya dengan begitu kamu bisa mendapatkan tiket masuk ke kompetisi internasional. Hanya karena masalah sepele seperti ini. Kamu seenaknya bilang tidak mau bertanding lagi. Ini bukan masalah sepele. Guru. Meskipun menjadi juara dunia adalah mimpiku. Tapi di dalam hatiku, Anda lebih penting daripada mimpiku. Rela menukar nyawaku dengan nyawamu. Tak kusangka ayahku tidak tahu. Kalau aku ini putranya, dia tetap akan mengutamakanku. Senang sekali rasanya. Baiklah. Aku akan baik-baik saja. Kamu juga bisa mewujudkan mimpimu. Ronde kedua, grup Liu Kairen dan Liu Cai. Ronde ketiga, grup Liu Kaixing dan Liu Cai. WATCHERND. Astaga. Kukira 56 poin adalah batas kemampuan manusia. Tidak kusangka mereka bisa mendapatkan poin lebih tinggi. Iya, kan? Dengan kemampuan seperti ini, bukan lagi level kompetisi kota. Bahkan juara dunia pun sudah hampir setara, kan? Dia muncul lagi. Lagi-lagi wajah Li Qiang itu. Sudah membunuhnya 8 kali. Sebenarnya dia itu apa? Sih, Kak, orang mati tidak bisa hidup lagi. Mungkin dulu dia bukan kembar 8, tapi kembar 9. Ingat apa yang kalian pelajari di dalam hutan. Keluarkan jiwa buas kalian. Bisa ikut bertanding bersama kita berdua. Juga sudah menjadi momen terbaik dalam hidup dua pecundang ini. Setelah hari ini, aku khawatir mereka berdua hanya akan hidup di bawah bayang-bayangmu seumur hidup mereka. Hahaha. Dua pecundang ini masih saja mau bertanding. Kalian tidak punya malu. Aku saja merasa ini buang-buang waktu. Turun sana, turun sana. Cepat turun sana. Bagaimana mungkin? Satu dapat 9 poin, satunya lagi 10 poin. Itu pasti cuma kebetulan saja.
Tadi mereka berdua payah sekali. Semua orang juga lihat, kan? Benar? Itu pasti cuma asal-asalan. Babak kedua, oke tidak, tim Jiayu, 59 poin. Babak kedua selesai, oke tidak, tim Jiayu menang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka dapat 59 poin? 5 kali 10 poin. 1 kali 9 poin. Aku belum pernah melihat pemanah yang sehebat ini. Ini sih sudah level dewa. Padahal kamu lahir di keluarga pemanah. Melawanku selama 1 bulan. Murid yang dilatih dalam waktu singkat. Disebut-sebut sehebat dewa. Mereka berdua baru pemula 1 bulan yang lalu. Masih level amatir. Hanya dalam 1 bulan. Bagaimana mungkin peningkatannya sebanyak ini? Pasti ada kecurangan di sini. Pasti ada yang tidak beres. Curang. Harap tenang, kompetisi panahan kali ini sepenuhnya sesuai dengan standar profesional. Sama sekali tidak akan ada kemungkinan kecurangan apapun. Kompetisi panahan hari ini masih ada 1 ronde terakhir. Istirahat babak pertengahan selama setengah jam. Semuanya boleh memeriksa sepuasnya. Ayo kita periksa, ayo periksa. Tidak kusangka. Aku lahir di keluarga pemanah. Ternyata, bisa kalah 1 ronde dari 2 pecundang itu. Kalau sampai kalah telak di pertandingan hari ini, kepala keluarga pasti tidak akan melepaskanku. Kak, aku sudah memeriksanya. Tidak ada masalah. Tidak mungkin mereka berbuat curang. Aneh sekali. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana mungkin kemajuannya bisa sebesar ini? 2 pecundang itu justru menjadi ancaman terbesarku. Bagaimana kalau di sini terlalu banyak orang? Tidak mudah untuk bertindak. Gunakan cara yang lebih rahasia. Pastikan di babak terakhir nanti, mereka berdua pasti kalah. HM. Sudah beres. Tenang saja, Kak. Kali ini mereka pasti kalah. Babak ketiga, tim Liu Kairen dan Liu Chai, 57 poin. Performa mereka tetap di level tinggi seperti biasa. Sepertinya juara dunia kali ini sudah pasti milik mereka. Tapi, timnya Xing Buxing dan Jiayu, mereka hanya selisih 1 poin dari nilai sempurna. Kalau mereka bisa mempertahankan performa, pasti akan melampaui tim Liu. Maaf, saya mau mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ada apa ini? Kerja bagus. Apa kamu sadar dengan yang kamu katakan? Padahal kita hampir memenangkan pertandingan ini. Kita bisa saja ikut kejuaraan panahan dunia. Kamu malah bilang mau mengundurkan diri, menjadi juara dunia. Itu impianmu, bukan impianku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sudah menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Kamu malah jadi pengecut dan mengkhianatiku. Sepertinya ada yang mengancamnya. Jangan pedulikan dia, guru. Padahal kita sudah hampir memenangkan pertandingan ini. Aku tidak rela. Karena salah satu anggota tim kalian mengundurkan diri, saya umumkan juara panahan kota Jiangan kali ini adalah Liu. Saya mengajukan diri untuk menggantikan Jiayu dan Xing Buxing untuk menyelesaikan pertandingan ganda. Mengganti peserta, belum pernah ada kejadian seperti ini. Tadi Jiayu masih berjuang mati-matian, sekarang tiba-tiba mau mundur. Saya curiga. Pasti ada yang memaksanya. Saya harap pihak penyelenggara selidiki baik-baik. Kompetisi panahan tingkat kota. Tujuan awalnya adalah untuk mencari bibit atlet untuk negara. Kalau begini, bukankah ini menyalahi tujuan awalnya? Tidak bisa. Tidak pernah ada aturan yang bilang dilarang untuk menggantikan peserta lain. Benar juga. Itu juga berarti belum pernah ada kasus penolakan, kan? Kalau begitu, kamu gantikan saja dia untuk bertanding di babak final. Tidak bisa. Ini tidak adil. Betul. Tapi, nilaimu di 2 babak sebelumnya akan hangus. Kamu harus mengulang pertandingannya sendirian. Artinya, total 9 anak panah. Setiap tembakan tidak boleh kurang dari 8 poin. Tidak masalah. Ayo. Sialan, apa mungkin? Kak, kalau dia itu Li Qiang, kita pasti kalah telak. Bukannya orang ini mau jadi pengganti.
Kenapa dia diam saja? Bisa memanah tidak sih dia? Aku kenal dia. Dia itu yang dulu sekolah masak di sekolah kejuruan, si koki cilik. Beberapa waktu lalu kan dia sakit, sampai berhenti sekolah. Sepertinya dia kesini cuma mau cari panggung. Panah kecilku sayang, semalam aku lelah sekali setelah bermain-main. Nanti kamu bergerak sendiri saja ya. Manusia dan panah menyatu. Sepertinya, ini bukan Li Qiang. Seharusnya ini saudaranya Li Qiang, saudara kembar sembilannya. Li Jiuqiang. Hahaha. Benar-benar si koki cilik tidak ada pengalaman. Posisinya belum pas sudah main tembak saja. Bermain-main seperti ini di depan banyak orang. Apa dia tidak punya malu? Panahnya jatuh. Jangan-jangan kena kita. Tahu begini, seharusnya tidak kuberikan dia kesempatan untuk jadi pengganti. Padahal tadi gayanya begitu tenang dan percaya diri. Aku sampai mengira Dia itu benar-benar orang yang berbakat. Gak mungkin, ini pun bisa kena sasaran. Ini sih cuma keberuntungan. babak ketiga. Tim Sing Busing dan Li Qiang. Skor sempurna, 60 poin. Dengan ini saya umumkan, pemenang kompetisi panahan ganda kita adalah Tim Sing Busing dan Li Qiang. Dengan kemenangan ini, mereka juga berhasil mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi panahan dunia. Mereka adalah dewa panah sejati. Dewa panah, dewa panah. Ayah, kesempatan untuk ke panggung dunia. Sudah berhasil kamu dapatkan. Apakah kamu bisa menjadi juara dunia atau tidak? Semua tergantung padamu sekarang. Guru, tenang saja. Saya pasti akan meraih gelar juara dunia. Qiang, gayamu waktu memanah tadi keren banget. Boleh minta nomor WA-nya? Nggak. Jangan naksir abang. Abang ini cuma legenda. Ayo. Guru, tegas sekali kamu menolaknya. Apa kamu tidak takut dia akan sakit hati? Aku sudah menjadi milik Yan King. Li Qiang, aku pasti akan mendapatkanmu. King, kamu sedang apa? Aku kangen sekali denganmu. Kamu sudah menghindariku selama sebulan. Kita bicara, ya. Guru, aku melihat Yan King. Li Qiang, aku suka kamu. Jadilah pacarku. Bunganya ku terima. Tapi untuk pacaran, lupakan saja. Hei, hei. Yan King. Keluarga-keluarga lain di kota Jiang'an sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Zhang kami. Menikah denganku demi aliansi keluarga adalah pilihan terbaikmu. Maafkan aku, Li Qiang. Kalau keluargaku tahu aku menyukaimu, mereka akan mencelakaimu. Agar kerjasama kedua keluarga kita cepat terwujud, ayo kita urus surat nikah sekarang juga. Yan King. Ayo kita menikah. Kamu siapa? Yan King. Kalian sedang dijodohkan. Bukankah kamu bilang suka padaku? Waktu itu aku bahkan. Li Qiang, kamu itu tidak lebih dari sekadar pemilik kontrakanku. Aku tidak pernah menyukaimu. Jadi kamu hanya main-main saja. Kamu juga sudah lihat dengan jelas. Dialah orang yang akan kunikahi. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Baru berapa lama? Kamu sudah mau menikah? Li Qiang, kamu lari cepat sekali. Aku sampai tidak bisa mengejarmu. Biar ku perkenalkan. Dia adalah pasanganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu bahagia. Hanya dengan memutuskan hubungan, aku baru bisa melindungimu. Ayo, kita pergi urus surat nikah. Tuan Muda Zhang. Aku hamil. Apa? Sudah hamil masih mau melakukan pernikahan aliansi? Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga yang kalian, tunggu saja pembalasanku. Li Qiang. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu kalau kita punya seorang anak. Kamu hebat banget, cuma dalam sebulan, guruku, berhasil kamu dapetin. Oh iya, Mbak, nama Mbak siapa? Namaku Kuan Pei Pei. Hah, Apa? Kuan Pei Pei. Kamu ibuku. Li Qiang, apa ibumu namanya sama denganku? Kamu lahir tanggal 31 Oktober 1998. Iya. Rumahmu di distrik Jiang'an, Jalan Jianxie,
Kompleks Bus nomor 69. Iya, benar. Nomor KTP kamu. 310603199810310022. Iya. Salah. Semuanya salah. Kamu ibuku. Aku ibumu. Kamu jangan kaget, gurumu itu memang punya kebiasaan aneh seperti ini. Dia bahkan memanggilku ayah. Kalian benar-benar ayah dan ibuku. Memang pantas jadi cowok yang aku suka. Unik banget. Kamu sebut itu suka. Itu sih naluri keibuanmu saja. Kalian berdua memang jodoh. Kalian sekarang jadian saja. Kamu mau putus? Ya, kamu mau putusin aku. Aku akan lompat dari sini. Lebih baik aku mati saja. Bu, jangan. Jangan, Kak. Kamu orang yang paling kusayang. Kalau kamu mati, aku juga tidak mau hidup lagi. Bu, jangan. Bu. Kamu kesini dulu, dong. Kita bicarakan baik-baik, ya. Kamu masih mau putus? Sini, sini. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Li Qiang, kita kesini untuk liburan. Pemandangan di sini bagus sekali, ya. Ayah, selama ini, ayah berlatih memanah yang baik, ya. Lalu, jaga ibu baik-baik, supaya aku bisa terlahir. Nanti kalau pertandingannya sudah mau mulai, aku akan datang lagi untuk menjemput ayah. Hei, suhu. Li Qiang, kamu brengsek. Apa lihat-lihat, kalaupun dia mau menjodohkan kita, aku tidak akan pernah mau sama kamu. Kamu hampir saja menghancurkan rumah tangga orang tuaku. Mereka kan pria dan wanita, hanya berdua saja. DSR, seharusnya perasaan mereka bisa tumbuh, kan? Sistem. Sisa hidupku tinggal berapa hari? Sisa hidup Anda adalah 150 hari. Sisa hidupku tinggal berapa hari? Sampai ayahku ikut. Kejuaraan panahan dunia. Masih ada 8 bulan lagi. Aku harus mencari cara untuk menemukan penyewa wanita lagi. Untuk mendapatkan nilai keterkejutannya. Nona muda, Tuan Besar sudah memerintahkan. Anak haram di dalam perutmu. Harus digugurkan. Tidak boleh. Kalian tidak boleh menyakiti anakku. Nona muda, tenang saja. Jangan. Anak di dalam perutmu akan lenyap. Sampai bersih tak bersisa. Cepat pergi dari sini. Siapa mereka? Li Qiang menderita kanker otak. Umurnya tidak akan lama lagi. Kalau sampai dia tahu kalau dia punya seorang anak dan selalu menjadi sasaran keluargaku, dia pasti tidak akan bisa pergi dengan tenang. Aku juga tidak kenal mereka. Tadi di jalan ini bertemu dengan berandalan. Keamanan tahun 2015. Sepertinya memang tidak begitu baik. Ayo kita pergi. Aku antar kamu pulang. Yan King, Yan King. Kamu tidak apa-apa, kan, Yan King? Yan King, kita baru sebulan tidak bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba punya anak? Cepat katakan, ini anak siapa? Jangan-jangan ini anak Li Qiang, ya. Kalau ini anakku, meskipun kamu menikah dengan orang lain, aku pasti akan merebutmu kembali. Sudahlah. Sebaiknya jangan menambah bebannya sebelum dia meninggal. Bukan anaknya Li Qiang. Pasti dari pasangan perjodohanmu, ya. Apa dia baik padamu? Jangan tanya. Kami sudah melakukan hal yang paling intim, tapi dia masih bersikap dingin padaku. Wanita ini benar-benar kejam. Sudahlah, aku tidak mau peduli lagi padanya. Sebaiknya aku menambah sisa hidupku saja. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku mau periksa otakku. Li Qiang, tumor otakmu hanya akan semakin membesar. Sebaiknya jangan ke dokter. Nanti kamu malah makin cemas. Benar, sebaiknya kamu begini saja. Dengan bahagia, jalani sisa hidupmu. Tepat sekali. Aku memang mau kalian semua berpikir, kalau kanker otakku tidak bisa disembuhkan. Dengan begitu, baru ada efek kejutnya. Baru nanti kalian akan terkejut. Dok, sebaiknya jangan diperiksa saja. Saya takut itu akan memengaruhi suasana hatinya dan memperparah kondisinya. Kondisinya. Pasien ini tubuhnya sangat sehat, terutama otaknya. Tidak ada masalah sedikit pun. Dokter, apa Anda salah lihat? Dia kan menderita kanker otak. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Tidak ada tumor di otaknya. Sepertinya kanker otakku sembuh dengan sendirinya. Kanker otak bisa sembuh sendiri. Ini benar-benar keajaiban medis. Bagaimanapun juga, penyakitmu sudah sembuh,
Ya sudah sembuh. Dengan begitu, kami tidak perlu khawatir lagi. Kalau suatu hari nanti kamu tiba-tiba mati. Kamu berani-beraninya mengingkari janjimu, berani menentang perintahku. Bu, aku benar-benar tidak mau dijodohkan. Aku tidak mau menggugurkan anakku sendiri. Dulu kamu sendiri yang bilang, seluruh keluarga akan mengerahkan segalanya untuk membantumu mencari orang bernama Li Qiang ini. Lalu kamu setuju untuk dijodohkan. Siapa yang sangka, kamu malah pulang membawa anak haram. Yan King. Kamu membuat muka keluarga Yan kita. Mau ditaruh di mana? Mencariku. Jangan-jangan, aku menemani ayahku ke hutan belantara untuk latihan tertutup. Mungkin sekitar sebulan. Tidak kusangka Yan King begitu mengkhawatirkanku. Hari ini juga, kamu harus menggugurkan anak haram ini. Gugurkan untukku. Meskipun Anda adalah ibunya, Anda juga tidak bisa memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Ma, kalau anak di dalam kandunganku sampai tiada, aku juga tidak mau hidup lagi. Kamu, ayah dari anak ini, sebenarnya siapa? Sampai kamu rela melindunginya dengan nyawamu. Aku tidak boleh memberitahu Mama kalau ini adalah anak Li Qiang. Kalau tidak, Mama tidak akan melepaskan Li Qiang. Perjodohan yang dia jalani, memangnya bisa memberikan kalian keuntungan sebesar apa? Li Qiang, jangan memprovokasi mamaku lagi. Katakan saja, berapa banyak uang yang kau dapat dari menjual putrimu? Bagus sekali. Kamu berani memprovokasiku. Bawa mereka semua pergi. Jangan paksa dia. Aku bisa membuatmu untung 2 kali lipat. 2 kali lipat. Putriku menikah dengan keluarga Zhang. Setiap bulan bisa mendapatkan pesanan senilai puluhan juta. Maksud dari 2 kali lipat adalah, kamu bisa membuatku untung 200 juta dalam setahun. Tepat sekali. Tapi aku hanya butuh setengah tahun untuk membuat Yan King menghasilkan 200 juta. Nilai dirinya yang sebenarnya jauh lebih besar daripada nilai dari pernikahannya. Pada saat itu, Anda tidak boleh memaksanya melakukan apapun. Li Qiang, jangan membual lagi. Ibunya Yan King bukan orang yang bisa kamu lawan. Semut yang tidak tahu diri. Berani-beraninya menawar syarat denganku. Yan King, kamu mau ikut denganku baik-baik, atau aku harus membawa teman-temanmu sekalian? Jangan sakiti mereka. Aku akan pulang denganmu. Soal kehamilan Yan King, tidak akan bisa disembunyikan dari 4 keluarga besar. Membawanya pulang untuk dinikahkan dalam kondisi seperti ini. Apa gunanya? Lebih baik terima saja taruhan setengah tahun ini. Kalau menang, kamu akan menjadi pemimpin 4 keluarga besar. Kalau kalah, kamu juga tidak akan rugi apa-apa. Benar kan? Nama baik keluarga Yanku tidak bisa kamu buat main-main. Kalau kalah, nyawamu taruhannya. Jangan. Baiklah, aku pertaruhkan nyawaku. Aku punya lebih dari cukup. Li Qiang, dalam waktu setengah tahun, mustahil bisa dapat 200 juta. Kamu cepat berkemas. Kita kabur saja, pergi sejauh mungkin. Paling bagus ke luar negeri. Kalau begitu, keluarga Yan tidak akan bisa menemukan kalian. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Sebenarnya, aku datang ke sini dengan sistem penjelajah waktu. Dari 35 tahun di masa depan. Nama asliku adalah Xing Dehen. Kamu ini kebanyakan nonton Bubu Jingxin dan Gongsu Xin Yuya. Pakai acara penjelajahan waktu segala. Kamu masih sempat bercanda. Ibuku itu kejam sekali. Kalau tidak bisa dapat 200 juta, dia benar-benar akan menghabisimu. Kalian tidak percaya, kan? Kalian lihat baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Kanker otakmu sudah sembuh. Apa kamu depresi lagi? Kenapa kamu melukai dirimu sendiri? Sistem pulih. Apa aku salah lihat? Ini beneran. Lukanya pulih kembali. Sederhananya begini. Aku datang ke sini melalui sebuah sistem. Selama energinya cukup, walaupun aku mendapat luka fatal, aku akan baik-baik saja. Kalau begitu, selama ini kamu benar-benar mati. Lalu, sistemnya menghidupkanmu kembali. Benar. Jadi, lakukan saja apa yang aku katakan. Dalam waktu setengah tahun, kita pasti bisa dapat 200 juta. Li Qiang, jual rumahmu, beli saham Yanshu Online. Bukankah itu terlalu berisiko? Yanshu Online, setelah diluncurkan, harganya meroket 20 kali lipat. Beli sekarang. Ini adalah saat yang paling murah. Li Qiang datang dari tahun 2035. Aku percaya padanya.
Selama ini aku juga sudah menabung 1 juta. Aku investasikan semuanya. Baiklah, kalau begitu, aku masih punya tabungan 30.000. Aku coba juga deh. Gajiku selalu habis tiap bulan. Aku cuma punya 2.000. Aku ikut kalian coba juga deh. Ayah dari anakmu, sebenarnya siapa sih? Tidak bertanggung jawab sekali. Istri dan anaknya saja tidak diurus. Kalau dalam setengah tahun ini, kita benar-benar bisa dapat 200 juta, baru aku akan memberitahu Li Qiang. Kalau tidak, ibuku, kalau sampai berbuat yang tidak baik pada anakku, dia akan sangat sedih. Naik, harganya naik, benar-benar naik, naiknya sampai 10 kali lipat. Tahu begitu, aku beli lebih banyak. Hah, Jual semua saham Yanshu Online. Borong semua saham film Feng Bao. 10 juta, beli semuanya. Apa itu tidak terlalu berisiko? Situs daring Yanshu. Saat mencapai puncaknya, film Feng Bao diam-diam diluncurkan. Dalam 5 bulan ke depan, harganya akan meroket 20 kali lipat. Menjadi saham gorengan paling gila dalam sejarah. Kalau kita beli sekarang, taruhan kita pasti akan kita menangkan. Aku menurutimu. Setelah kita memenangkan taruhan itu, aku akan jujur pada Li Qiang bahwa ini adalah anaknya. Kalau sampai aku tahu, siapa pria itu, yang begitu tidak bertanggung jawab padamu, akan kuhabisi dia untukmu. Aku hanya pernah berhubungan denganmu. Tentu saja ini anakmu. Li Qiang, tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai aku mendapatkan 200 juta dan terbebas dari ancaman ibuku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Batas waktunya telah habis. Kalian kalah dalam taruhan ini. Nyawa nona muda harus diserahkan. Sedangkan untuk anak di dalam kandungannya. Dan juga yang ini, sampah yang berani menantangku. Habisi semuanya. Tunggu sebentar lagi, masih ada waktu. Jangan banyak omong kosong, lakukan. Naik, naik, benar-benar naik 20 kali lipat. Kita kaya raya. Lihat yang jelas. Angka 2 diikuti 8 angka 0. 200 juta. Taruhan ini, kami yang menang. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. 200 juta milik Yan King, ditambah dengan 200 jutaku. Kami menyelesaikan taruhan ini 200%. Sekarang seharusnya, kamu memberikan kebebasan pada putrimu. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia benar-benar bisa menghasilkan keuntungan grup Yan selama 5 tahun. Orang ini bukan orang sembarangan. Aku tidak boleh menyinggungnya lagi. Aku terima kekalahanku. Mulai sekarang, aku tidak akan memaksamu lagi. Soal anak haram di perutmu itu, kalau kamu mau menyimpannya, simpan saja. Ini adalah anak Li Qiang. Dia bukan anak haram. Pak Li. Lain kali kalau ada waktu, silakan mampir ke rumah keluarga Yan untuk minum teh. Hanya tahu uang, tidak tahu orang. Cepat sekali sikapnya berubah, mengerikan. Tanpa keraguan sedikit pun, aku bisa memberitahu Li Qiang yang sebenarnya. Li Qiang. Sebenarnya anak ini. Kenapa dengan anak ini? Aku mau melahirkan. Li Qiang, kamu jangan pergi dulu. Nanti ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, aku tidak akan pergi. Tidak peduli ini anak siapa. Lahirkan anak ini dengan selamat. Hei, Li Qiang, muridmu hari ini ikut kejuaraan panahan dunia. Kamu pergi saja melihatnya. Di sini kan masih ada aku dan Suzen. Iya. Ayahku, pasti bisa jadi juara. Aku tidak khawatir. Tapi aku sudah berjanji akan menemani Yan King. Aku tidak akan pergi. Pemenang kejuaraan panahan dunia adalah Sing Buxing. Sekarang, mari kita persilakan dia untuk menyampaikan beberapa patah kata. 1. Saya bisa memenangkan kejuaraan panahan dunia kali ini. Juara. Pertama-tama, juara. Saya ingin berterima kasih kepada guru saya atas bimbingan Li Qiang. Juara. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada juara pacar saya, Kuan Pei Pei, yang selalu menemani saya. Juara. Atas dasar apa? Kalau bukan karena kamu, juara kali ini seharusnya menjadi milikku.
Persalinannya lancar. Anaknya laki-laki. Anda Li Qiang, kan? Pasien ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Anda. Cepatlah masuk. Baik. MA. Li Qiang, Mas Sing meninggal. Dia tewas ditusuk orang. Apa? Ayahku meninggal. Ayah. Aku datang ke tahun 2015. Justru untuk menyelamatkanmu dan ibu. Kenapa ayah malah meninggal? Kak Buxing. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Kamu sudah tiada. Aku juga tidak mau hidup lagi. Kak Buxing. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Kamu sudah tiada. Aku juga tidak mau hidup lagi. Kak Buxing. Aku akan menemanimu. Ah, ibu. Jangan. Aku juga tidak mau hidup lagi. Ibu, jangan. Jangan gegabah, Bu. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa mengubah tragedi orang tuaku. Sistem. Apa ada cara untuk menyelamatkan ayah? Tuan, hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan nyawamu untuk ditukar dengan nyawa ayahmu. Kamu mati, dia hidup. Dengan nyawaku. Kutukar dengan nyawamu. Ayah tidak akan menyesal. Ibu. Kamu dan ayah, kalian harus hidup dengan baik. Nanti setelah dia sadar. Katakan padanya, aku menukar nyawaku dengan nyawanya. Aku tidak menyesal. Selamat tinggal. Ayah dan ibu di masa muda kalian. Selamat tinggal, penyewa wanitaku. Sistem, lakukan pertukaran. Sedang dimulai. 3, 2, 1. Kenapa aku bisa hidup lagi? Di mana Li Qiang? Kenapa dia tidak datang? Aku ingin bicara dengannya. Dia menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa Sing Buxing. Li Qiang sudah meninggal. Aku bahkan belum sempat memberitahunya kalau anak ini adalah anaknya. Yan King, kamu beri nama siapa anak kita? Lihat ini. Silly. Kalian bilang ini akan baik-baik saja. Dia pergi ke 20 tahun yang lalu. Apa dia bisa kembali? Kalau tidak bisa kembali, jadikan saja dia spesimen. Dengan begitu, dia bisa selamanya bersama kita. Aku berhasil. Aku membantu ayahku, mewujudkan impiannya. Aku menyelamatkan nyawa orang tuaku. Di tahun 2015, aku mengubah takdir mereka. Aku tidak tahu di tahun 2035, apa aku masih bisa bertemu mereka lagi. Mama. Kalau begitu, pria ini adalah... Papa. Syukurlah, Papa, Mama, kalian akhirnya kembali. Sing Dehen, anakku yang baik. Sudah selesai main gamenya. Sudah waktunya makan. Tunggu. Sebentar. Bukankah aku sudah menyuruh kalian mengganti namanya? Kenapa masih dipanggil Sing Dehen? Jelek sekali namanya. Kamu meninggal begitu tiba-tiba. Guru. Kau tega meninggalkanku begitu saja. Oh ya, ayah. Nanti saat aku lahir, tolong jangan beri aku nama Sing Dehen. Nanti aku bisa diejek orang. Sayang, jadi anak kita mau dinamai siapa? Guru bilang. Harus dinamai Sing Dehen. Namai saja Sing Dehen. Karena kesalahpahaman konyol itu, aku jadi terpaksa memakai nama Sing Dehen. Ibu. Anakku, kamu sudah pulang. Yan King. Ini siapa? Silly. Ini ayahmu. Dia kembali dari perjalanan waktu tahun 2015. Anakku. Ayah.